Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu kelas 8, sekarang kita akan belajar barisan bilangan yang juga punya ciri khusus, yaitu barisan dan deret geometri. Di video kali ini, kita akan kupas tentang rumus suku ke N barisan geometri dan juga rumus deret geometri plus contoh soalnya. Disimak baik-baik ya. Pertama, pengertian barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang perbandingan setiap dua suku yang berurutan nilainya selalu tetap atau sama. Gitu. Perbandingan yang selalu tetap ini dinamakan rasio. Oke? Jadi, barisan geometri adalah barisan bilangan yang mempunyai ciri perbandingan setiap dua suku berurutan nilainya selalu tetap atau sama. Perbandingan itu disebut rasio. Nah, jika diketahui suatu barisan geometri adalah U1, U2, U3, U4, seterusnya sampai UN-1 hingga terakhir UN, maka di barisan geometri ini berlaku perbandingan U2 dengan U1 akan sama dengan perbandingan U3 banding U2 akan sama juga dengan perbandingan U4 dengan U3. Sampai seterusnya perbandingan UN dengan UN-1, di mana disebut rasio disimbolkan dengan R kecil. Oke. Contoh. Pertama, perhatikan barisan bilangan berikut. Ada 2, lalu 4, lalu 8, lalu 16, lalu 32, lalu 64. Perhatikan. Ini adalah barisan geometri dengan rasio 2. Nah, kenapa? Karena perbandingan setiap dua suku yang berurutan besarnya selalu sama, yaitu 2. Coba perhatikan. Perbandingan 4 dengan 2. Apakah sama dengan 8 dibanding 4? Apakah sama juga dengan 16 dibanding 8? Apakah sama juga dengan 32 dibanding 16? Apakah sama juga dengan 64 banding 32? Nah, 4 banding 2, 2. 8 banding 4, 2 juga. Ya, perbandingan itu sama dengan pembagian ya. Lalu 16 banding 8 juga 2. 32 bagi 16 juga 2. 64 dibanding 32 juga 2. Maka, karena ciri ini, bahwa setiap perbandingan dua suku berurutan besarnya selalu tetap, yaitu 2, maka ini disebut barisan geometri. Nah, yang kedua, ada 1024, lalu ada 512, ada 256, 128, 64, dan seterusnya. Apakah ini merupakan barisan geometri? Iya, ini barisan geometri dengan rasio setengah. Karena apa? Karena perbandingan setiap dua suku yang berurutan besarnya selalu sama, yaitu 1/2 atau setengah. Coba, 512 bandingkan dengan ini, 256 bandingkan dengan ini, 512 gitu ya, 128 bandingkan dengan 256, 64 bandingkan dengan 128. Dua suku berurutan. Kita bandingkan 512 banding 1024. Apakah sama nanti dengan 256 banding 512? Apakah sama juga dengan 128 banding 256? Apakah sama juga dengan 64 banding 128 dan seterusnya? Iya, ternyata sama. Semuanya adalah pecahan yang senilai yaitu 1/2. Oke, nah jadi 1/2 ini disebut rasio. Begitu juga dengan soal yang pertama, ini
2 adalah disebut rasio. Begitu. Ya. Jadi coba perhatikan lagi. Soal yang pertama, 2, 4, 8, 16. Nah, ini juga bisa kita perhatikan polanya bahwa kali-kali 2, ya enggak? Kali-kali 2, ya kan? 16 ke 32 juga kali 2, 32 ke 64 juga kali 2. Nah, gimana dengan yang di bawah? 1024 ke 512 itu dikali 1/2 kan? Setengahnya gitu. Ini juga dikali 1/2. 256 ke 128 itu dapatnya juga dari kali 1/2 si 256-nya gitu. 128 dikali 1/2 atau setengah 64. Nah, jadi dengan bahasa lainnya yang lebih sederhana, barisan geometri juga bisa kita artikan sebagai barisan bilangan dengan aturan dikalikan bilangan yang sama. Ya, jadi juga bisa, tadi kan pengertiannya itu perbandingan dua suku berurutan selalu tetap. Nah, bahasa perbandingan ini juga bisa kita pahami sebagai bahwa dia aturannya dikali-kali gitu dengan bilangan yang tetap gitu. Bilangan yang sama terus dikali 2 aja ciri bilangannya misalkan. Berarti ini barisan geometri. Dikali setengah aja itu juga barisan geometri. Oke? Sekarang kita ke rumus suku ke N barisan geometri. Suku pertama, suatu barisan geometri dilambangkan dengan A. Dan rasio barisan geometri dilambangkan dengan R kecil ya. Nah, maka dengan demikian U1 pada barisan geometri ditulis A. Lalu U2 itu didapat dengan A dikali R. Karena ciri barisan geometri kan dikali gitu. Dikali dengan suatu bilangan sama yang disebut rasio. Jadi kalau ini berarti dari U1 ke U2-nya dikali R lagi. Lalu U2 ke U3-nya kali R lagi gitu. Dari U3 ke U4-nya kali R lagi gitu. Jadi suku berikutnya tuh didapat dengan mengalikan R ke suku sebelumnya gitu. Ya. Jadi maka kalau U1-nya adalah A, maka U2 diperoleh dengan A kali R. Lalu U3 gimana? U3 diperoleh dari U2 dikali lagi R kan? Nah, karena U2 adalah di atas A kali R, lalu dikali dengan R sekali lagi, nah, maka ini disederhanakan menjadi AR pangkat 2. Gitu. Jadi U3 rumusnya AR pangkat 2. U4 gimana? Nah, udah ada yang tahu polanya belum? Pola rumusnya. Oke, kita coba lagi. U3 dikali R lagi kan? Nah, karena U3 adalah AR pangkat 2, kemudian harus dikali lagi dengan R, maka U4 adalah AR pangkat R pangkat 2 dikali R sekali lagi, jadinya R-nya pangkat 3. Gitu. Nah, coba dari sini mungkin udah kelihatan bahwa kalau dia U1 di sini ada R-nya nggak? Ada. Ini R-nya pangkat 0 ya, nggak ada. R-nya itu berarti bisa ditulis R pangkat 0 karena R pangkat 0 atau bilangan dipangkatin 0 itu adalah sama aja dengan 1. Ya. Lalu U2 AR aja. Nah, R-nya ada pangkatnya 1 gitu. U3 AR pangkat 2. Nah, pangkat 2 nih. Kalau U3 R-nya pangkat 2, AR pangkat 2. Kalau U4 AR pangkat 3. Nah, sekarang coba kita simpulkan. Kalau gitu, untuk suku ke N dengan urutan suku si N itu ya, berapapun, maka rumusnya apa? Coba perhatikan lagi hubungan antara indeks suku dengan pangkat R-nya. Ya, kalau U2 R-nya pangkat 1. Kalau U1 R-nya pangkat 0. Kalau U4 R-nya pangkat 3. Nah, iya benar, selisih 1 kan? Nah, jadi kalau gitu untuk
N adalah AR pangkat selisih 1 dari N disebut N kurang 1. Gitu. Jadi rumus suku ke N dari suatu barisan geometri adalah UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1 atau AR pangkat N min 1, di mana UN adalah suku ke N, lalu A adalah U1 atau suku pertama, R sendiri adalah rasio, angka pengalinya, dan N adalah urutan suku ke. Ya, jadi nanti suku ke berapapun yang ditanya itu disimbolkan dengan N. Nah, gitu. Kita sekarang ke deret geometri. Deret geometri adalah penjumlahan dari suku-suku pada barisan geometri. Jika U1, U2, U3, U4, seterusnya sampai UN-1 dan terakhir UN disebut barisan geometri, maka bentuk penjumlahan dari barisan geometri ini yaitu U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 seterusnya sampai UN-1 plus UN. Nah, inilah yang disebut deret geometri, ya. Jadi bedanya barisan dengan deret ya. Kalau barisan ya berupa barisan aja gitu. Setiap sukunya dipisahin sama tanda koma gitu ya, ini koma ya kan. Dia berbaris aja. Tapi kalau deret berarti dijumlah. Tambahin setiap suku barisan bilangannya, itulah deret geometri. Apa rumus jumlah N suku pertama deret geometri? Nah, ini dia. Jumlah N suku pertama. Jumlah dalam bahasa Inggris adalah sum. Sehingga untuk rumus deret disimbolkan dengan S ya. Oke, jadi untuk jumlah N suku pertama suatu deret geometri disimbolkan dengan Sn, yaitu rumusnya A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Rumus ini dipakai jika nilai R-nya kurang dari 1. Kurang dari 1 bisa setengah, bisa sepertiga, bisa seperlima, bisa 5/10, 5/7, kayak gitu ya. Bisa juga yang negatif. Sedangkan ada satu lagi rumus untuk yang R-nya lebih dari 1. Nah, contohnya 1,5, 3/2, seperti itu, 5/3, atau desimal juga bisa, misalkan 1,8, atau bilangan yang bulat yang lebih dari 1, contohnya 2, 3, 5, seterusnya. Nah, maka rumus untuk deretnya agak berbeda sedikit, yaitu Sn sama dengan A dikali R pangkat N-1 per R-1. Itu ya, jadi yang membedakan rumus pertama dan kedua itu cuma posisi R dan satunya, jadi R pangkat N dan satunya. Kalau yang untuk R kurang dari 1, kita pakai rumus 1 kurang R di atas, 1 kurang R juga di bawah. Yang untuk R lebih dari 1, R-nya dulu baru kurang 1 ya. Nah, rumusnya ini dipahami aja. Nah, contoh soal. Tentukan suku ke-8 dari setiap barisan berikut. Nah, pertama, ada 1, 3, 9, 27. Coba. Ini barisan geometri, udah dikasih tahu ya. Berarti dia punya ciri dikali dengan bilangan yang sama gitu. Coba. 1, 3, 9, 27. Nah, ini dikali-kali berapa nih cirinya nih? 1 ke 3. Oh, kali 3. 3 ke 9 kali 3 juga. Oh, ini juga kali 3. Berarti barisan ini punya ciri rasio 3. Gitu ya. Jadi udah ketahuan rasionya 3 nih. Nah, kalau ditanya rumus suku ke N, tadi rumusnya apa? Nah, UN itu untuk barisan geometri adalah A, R pangkat N-1. Nah, jadi kita butuh A, kita butuh R juga nih. Nah, kalau N itu urutan ke-8 kan yang ditanya, berarti N-nya 8. Nah, A itu suku pertama. Nah, siapa suku pertama? 1. Ya, jadi A-nya 1.
tinggal masukin. Untuk N sama dengan 8, berarti U8, maka dengan A1 dikali R-nya 3 dipangkatkan 8 dikurang 1. Oke, berarti jawabannya adalah 3 pangkat 7. Dikali 1 ya 3 pangkat 7 juga. Oke, kita nggak usah hitung. Jawabannya 3 pangkat 7. Oke, soal kedua tadi. Ada 3, lalu ada min 6, ada 12, ada min 24. Seterusnya. Gitu ya. Nah, perhatikan. Ini juga barisan geometri. Cirinya gimana? 3 ke min 6 itu kali-kali berapa? Oh, kali min 2. Min 6 ke 12. Dikali min 2 juga. Karena min 6 kali min 2 positif 12. 12 ke min 24 kali min 2 juga. Oh, berarti ini adalah barisan geometri dengan rasionya berapa? Min 2. Suku pertamanya berapa? 3. Oke, kita langsung masukin ke rumus UN AR pangkat N min 1. N-nya adalah suku ke-8 yang ditanya, A-nya 3, R-nya min 2, dipangkatkan 8 dikurang 1. Oke, jadi 3 dikali min 2 pangkat 7. Min 2 pangkat 7. Oke, min 2 pangkat 7. Ini sama aja, bila negatif dipangkatkan ganjil kan akan min lagi. Sama aja dengan min 3 dikali min 2 pangkat 7 ya. Dikali 2 pangkat 7 kayak gitu. Oke, mau dihitung bisa. Min 3 dikali 2 pangkat 7 berapa? 2 pangkat 7 itu 128. Betul ya? Karena 2 pangkat 6, 64. Nah, dikali 2 lagi 128. Nah, lalu min 3 dikali 128. Min 3 kali 8, 24. 3 kali 2, 6. Tambahin 2, 8. 3 kali 1, 3. Jadi min 384. Oke? Nah, ini dia bilangan ke-8 dari barisan bilangan ini, yaitu negatif 384. Bisa dipahami ya? Oke, soal kedua. Pada suatu barisan geometri, diketahui U1-nya 15, lalu U3-nya 135. Tentukan nilai suku ke-5. Oke. Ada U1, ada U2, ada U3, ada U4, ada U5. Nah, U1-nya 15. U3-nya 135. Nah, ini cuma selisih satu suku ya. Dua suku gitu. Kamu bisa tebak-tebak. Kira-kira, karena ini udah dikasih tahu barisan geometri, berarti dia harus punya ciri dikali-kali dengan bilangan yang tetap terus gitu. Ini ke sini harus dikali dengan R. Ini juga dikali dengan bilangan yang sama R gitu. Nah, kita tebak nih R-nya berapa. Kalau dikali 2, kali 2 ini 30 dong. 30 kali 2 lagi, betul 135 nggak cocok. Berarti rasionya bukan 2. Kita coba lagi, kali 3 mungkin. Kali 3. 15 kali 3, 45. Nah, 45 kali 3. Iya benar, 135. Nah, berarti untuk 4-nya kali 3 aja terus. Kali 3 lagi terus, gitu. Nah, 135 kali 3. Berarti 405 ya? 405, benar. Karena 3 kali 100, 300, 3 kali 35, 105. Berarti 405. Lalu 405 dikali 3, 1215. Nah, jadi U5-nya adalah 1215 gitu. Paham? Nah, jadi ini kita bisa nggak pakai rumus gitu. Kecuali kalau misalkan ditanya malah U ke 10. Setelah kita dapat rasionya, lalu ditanya suku ke 10. Jauh kan, kalau mau ngerjain manual lumayan gitu. Jadi mending pakai rumus UN sama dengan AR pangkat N min 1. Nah, kalau U10 contoh. U10 berarti A-nya berapa? A itu suku pertama. Ini A. 15. Karena R-nya 3, berarti 3 pangkat 10 kurang 1. Berarti 15 dikali 3 pangkat 9. Nah, gitu. Baru deh dihitung, gitu ya. Soal ketiga.
Seutas tali dipotong menjadi 4 bagian sehingga panjang potongan tali membentuk barisan geometri. Jika panjang potongan terpendek 25 cm dan potongan terpanjang 200 cm, maka tentukan panjang tali mula-mula. Nah, coba bayangkan bahwa kamu punya seutas tali, kemudian dipotong tidak sama panjang menjadi 4 bagian. Yang terpendek itu 25, yang terpanjang 200. Panjang keempat potongan tali tersebut tuh membentuk barisan geometri. Ya, berarti ada U1 untuk potongan pertama, yang terpendek ada U2, ada U3, dan yang terpanjang ada potongan tali keempat, yaitu kita sebut U4. Ya, karena dia membentuk barisan geometri. U1-nya ada 25. Nah, ini 200. Nah, ciri barisan geometri ya, itu dia kali-kalinya selalu sama. Ini kali suatu bilangan R, ini kali suatu bilangan R lagi, kali suatu bilangan R lagi yang sama gitu. Nah, kira-kira berapa nih R-nya? Sehingga di suku keempat itu jadi 200 gitu. Setelah dikali dengan R, dikali dengan R, dikali dengan bilangan yang sama. Coba aja kali 2 yuk. Kalau dikali 2, 25 itu dapat 100. 100 dikali 2, 200. Oh, benar. Saya salah. Ibu salah di mananya? Salahnya di mana nih? Oke, di sini. 25 kali 2 kok 100? Sejak kapan? 25 kali 2, 100 ya? Oke, benar ya. Oke. Nah, 25 kali 2, 50. Nah, 50 kali 2, 100. Nah, baru deh. Ternyata suku keempat 200 itu dapat dari suku ketiga yang 100 dikali 2. Gitu. Nah, jelas ya? Jadi bisa dicoba-coba aja gitu. Di nalar aja ini dari 25 ke 200 itu jaraknya 3 suku gitu. Ya. Ini harus dikali 2 pangkat berapa nih? Ya, 2 pangkat 3 ternyata gitu ya. Nah, lalu ditanya nih, panjang tali mula-mula. Nah, kalau ini potongan, maka kalau panjang tali sebelum dipotong, oh ya udah jumlahin aja. Nah, jumlah nih kata kuncinya. Berarti jatuhnya deret ya. Deret geometri. Nah, kalau sukunya cuma 4 gini harus pakai rumus tadi nggak sih? Rumus untuk jumlah n suku pertama deret geometri yang ini bisa pakai rumus ini atau bisa juga manual. Nah, oke, kita coba di sebelah. Kalau manual dulu. Nah, manual ya udah jumlahin aja. 200 tambah 100 itu 300, ditambah 50 tambah 25 75, berarti 375 cm panjang talinya ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita pakai rumus SN sama dengan, nah tadi rumusnya ada 2, ada untuk yang R-nya lebih dari 1, ada untuk R yang kurang dari 1. Ini R-nya berapa? R-nya 2, berarti lebih dari 1. Kita pakai rumus yang pertama, bahwa A dikali R pangkat N min 1 per R, rumus yang kedua yaitu R lebih dari 1 ya, R min 1. Ini rumusnya ya. A-nya suku pertama tadi 25, lalu rasionya adalah 2. Yang ditanya adalah S4 ya, karena kita ngejumlahin 4 suku pertama. Berarti 2 pangkat 4 dikurangin 1 per 2 kurang 1 gitu. Oke, 25 dikali 2 pangkat 4 itu adalah 64 lagi, 16 dikurangin 1 ya. Ini harus dikurung. Dibagi 2 kurang 1 ya 1. Gitu ya. 16 dikurang 1, 25 dikali 15. Nah, 25 kali 15, 375 lagi. Nah, gitu. Jadi sama ya. Jadi kamu bisa pakai rumusnya atau kamu bisa yang manual. Mana yang kamu lebih paham aja. Oke? Segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.